warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyuk Sukawati. Di sini saya akan membahas tentang keruntuhan dinasti Abbasiyah. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah tidak lepas dari dinasti-dinasti yang melepaskan diri dan memilih jalan merdeka dari kekuasaan Khalifah Abbasiyah. Menurut Montgomery Watt tahun 1988, sebenarnya keruntuhan kekuasaan Bani Abbas mulai terlihat sejak awal abad ke-9. Fenomena ini mungkin bersamaan dengan datanya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer di provinsi-provinsi tertentu yang membuat mereka benar-benar independen. Faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti Abbasiyah ini yaitu lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan, konflik antara berbagai suku bangsa Turki, Persia, dan Arab, dan konflik keagamaan seperti antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah serta antara aliran Syiah dan Ahlus Sunnah. Kemudian munculnya 3 kerajaan kecil, yaitu pertama dinasti Fatimiyah, kedua dinasti Buwayhid, dan ketiga dinasti Seljuk. Dinasti Fatimiyah berasal dari suatu tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia atau Ifriqiya. Namun setelah penaklukan Mesir sekitar 1971, ibu kotanya dipindahkan ke Kairo. Fatimiyah didirikan pada 909 oleh Abdullah Al-Mahdi bila yang melegitimasi klaimnya melalui keturunan dari Nabi Muhammad dari jalur Fatimah Az-Zahra dan suaminya Ali ibnu Abi Thalib atau Imam Syiah pertama. Oleh karena itu, negeri ini bernama Al-Fatimiyun atau Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan sebagai tandingan dinasti Abbasiyah yang berkuasa di Mesir. Awalnya, Syiah Ismailiyah tidak menampakkan gerakannya secara jelas, hingga muncullah Abdullah bin Maimun yang membentuk Syiah Ismailiyah sebagai sebuah sistem gerakan politik keagamaan. Hal ini merupakan bentuk kekecewaan golongan Ismailiyah terhadap Bani Abbasiyah atas kerjasamanya merebut kekuasaan Bani Umayyah. Setelah perjuangan berhasil dan Bani Abbas berkuasa, sedikit demi sedikit mereka disingkirkan. Kekuasaan Fatimiyah secara rahasia ia mengirimkan misionari ke segala penjuru wilayah Muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Ismailiyah. Kegiatan ini menjadi latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah yang di Afrika yang nantinya berpindah ke Mesir. Banyak sekali kemajuan pada pemerintahan dinasti ini. Kemajuan pada dinasti ini banyak melampaui kemajuan dinasti-dinasti sebelumnya seperti Umayyah dan Abbasiyah. Dan yang mengejutkan, itu hampir terjadi di berbagai bidang, khususnya bidang pengetahuan dan bidang kebudayaan. Prestasi yang paling fundamental pada masa ini adalah ketika keberhasilannya membangun lembaga pusat kajian keilmuan dengan nama Darul Hikmah. Darul Hikmah berfungsi sebagai pusat studi pada tingkat tinggi. Di dalamnya dilakukan diskusi, penelitian, penulisan, dan penerjemahan, serta pendidikan. Al-Hakim mendirikan Bait Al-Hikmah karena terinspirasi dari lembaga yang sama yang didirikan oleh Al-Ma'mun di Baghdad. Namun, semua itu pun berakhir dengan tragis sebab penunjukan beberapa khalifah muda yang berujung kepada kebijakan di luar dugaan seperti penghancuran tempat ibadah umat Kristen pada masa kepemimpinan Al-Hakim dan beberapa kekacauan pada masa Al-Muntazir, sehingga muncullah beberapa pasukan di bawah kendali Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil mengendalikan situasi di mana peperangan hampir terjadi antara pasukan Islam dengan tentara salib. Disitulah dinasti Fatimiyah runtuh dan digantikan kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Kedua yaitu dinasti Buwayhid. Dinasti Buwayhid dibangun oleh 3 putra Abu Syuja' Wahid, seorang pencari ikan dari Dailam, Iran Utara, di mana keturunannya mampu mengendalikan kekuasaan dan sangat berpengaruh pada suatu masa dalam rentang kekuasaan Khalifah Abbasiyah di Baghdad, yaitu pada tahun 934 sampai 1155 Masehi. Dinasti Buwayhid ketika pusat pemerintahan di Baghdad sedang dilanda kekisruan politik akibat perebutan jabatan Amir al-Umara antara wazir dan pemimpinan militer. Para pemimpin militer meminta bantuan kepada Ahmad ibnu Buwayhid yang berkedudukan di Ahwas. Permintaan itu dikabulkan. Ahmad dan pasukannya tiba di Baghdad pada tanggal Jumadil Ula 334 Hijriah atau 945 Masehi. Ia disambut baik oleh khalifah dan langsung diangkat menjadi Amirul Umara, penguasa politik negara dengan gelar Mu'iz al-Daulah. Saudaranya Ali ibnu Buwayhid yang memerintah di bagian selatan Persia dengan pusatnya di Syiraz diberikan gelar Imad al-Daulah, dan Hasan ibnu Buwayhid yang memerintah di bagian utara, Isfahan dan Rai, dianugerahi gelar Ruh al-Daulah.
Setelah Baghdad dikuasai, Bani Buahi memindahkan markas kekuasaan dari Syiraz ke Baghdad. Mereka membangun gedung tersendiri di tengah kota dengan nama Dar al-Mamlakah. Meskipun demikian, kendali politik yang sebenarnya masih berada di Syiraz, tempat Ali ibnu Buahi atau saudara tertua bertahta. Dengan kekuasaan militer Bani Buahi, beberapa dinasti kecil yang sebelumnya memerdekakan diri dari Baghdad seperti Bani Hamdan di wilayah Syria dan Irak, dinasti Samaniyah dan Ihsidiyah dapat dikendalikan kembali dari Baghdad. Namun, kekuatan politik dari Bani Buahi ini tidak lama bertahan. Setelah generasi pertama 3 bersaudara tersebut, kekuasaan menjadi ajang pertikaian di antara anak-anak mereka. Masing-masing mereka saling berhak atas kekuasaan pusat. Sejalan dengan makin melemahnya kekuasaan politik Bani Buahi, makin banyak pula gangguan dari luar yang membawa kepada kemunduran dan kehancuran dinasti ini. Faktor-faktor eksternal tersebut diantaranya adalah semakin gencarnya serangan-serangan Bizantium ke dunia Islam dan semakin banyaknya dinasti-dinasti kecil yang membebaskan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad. Daulah-daulah itu antara lain yaitu dinasti Fatimiyah yang memproklamasikan dirinya sebagai pemegang jabatan khalifah di Mesir, Ihsidiyah di Mesir dan Syria, Hamdan di Aleppo dan Lembah, Furat Ghaznawi di Ghazna di dekat Gapul, dan akhirnya dinasti Seljuk berhasil merebut kekuasaan dari tangan Bani Buahi. Yang ketiga itu dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk ini berasal dari daerah pegunungan di stepa Turkistan. Menjelang akhir abad ke-12 Hijriah, abad ke-18 Masehi, orang-orang Oghuz pindah ke arah barat melalui dataran tinggi Siberia ke Laut Arab dan sebagian ke wilayah Rusia. Kemajuan ilmu pengetahuan pada dinasti Seljuk ini, pada era kekuasaan Seljuk terdapat sejumlah penelitian mengenai kemajuan ilmu pengetahuan. Ada sejumlah peneliti yang menyebutkan bahwa pada masa ini terjadi stagnasi di bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni, juga ilmu filsafat di dunia Islam. Ada 2 institusi penting yang berkembang pesat pada masa pemerintahan dinasti Seljuk, yakni madrasah dan rumah sakit. Pada masa itu, madrasah dan rumah sakit dibangun di mana-mana. Madrasah, perpustakaan, dan rumah sakit bermunculan di wilayah-wilayah yang dikuasai dinasti Seljuk, seperti kota Baghdad, Mervi, Isfahan, Nisapur, Mosul, Damaskus, Kairo, Aleppo, Amid, Konya, Kayseri, dan Malatya. Institusi itu berkembang menjadi pusat-pusat kebudayaan Seljuk Islam. Pada masa pemerintahan dinasti Seljuk, arsitektur bangunan banyak yang terbuat dari batu-batuan yang tahan lama, sehingga berbagai macam bangunan yang dibangun bangsa Seljuk kebanyakan masih bertahan selama beberapa abad. Salah satu bukti bahwa ilmu pengetahuan dan sastra tidak padam pada masa pemerintahan dinasti Seljuk adalah banyaknya para ilmuwan dan intelektual muslim yang terus mengembangkan ilmunya. Namun keruntuhan dinasti Seljuk ini berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi saat bala tentara Mongol menyerang dan menaklukkan Baghdad. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.